Yuk. Selamat pagi teman-teman semua dan Pak Daniel. Hari ini kelompok kami, kelompok 3 akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah bisnis dan lingkungan. Yang terdiri dari anggota ada 4 orang, yaitu Nadia Almas, Mira Azari, Fahmi Anwar, dan Sarah Nur. Yang pertama, kami akan membahas mengenai analisis 5 kekuatan Porter untuk menentukan intensitas persaingan dalam suatu industri. Yang pertama ada trade-off new entrants. Perusahaan IKEA memiliki reputasi merek yang baik dan kuat terhadap aktivitas pembelian di pasar, dan dapat disimpulkan dari indikator ini ancaman bagi pendatang baru tergolong tinggi karena untuk dapat menyaingi perusahaan IKEA, para pesaing harus mampu memproduksi produk yang berkualitas namun harga tetap terjangkau. Dan di sisi lain, untuk dapat memasuki industri ini dibutuhkan modal yang tergolong besar untuk mengembangkan usahanya. Next. Selanjutnya, bargaining power of supplier. Daya tawar pemasok IKEA adalah cenderung rendah. Dapat diketahui bahwa IKEA memiliki sebanyak kurang lebih 600.000 supplier yang tersebar di seluruh penjuru dunia, dengan kualitas bahan yang sama baiknya dan juga harga yang bersaing. Hal ini dilakukan agar perusahaan memiliki posisi yang kuat di market dalam bargaining harga dengan para pemasoknya. Next. Lalu, bargaining power of buyers. Daya tawar pembeli untuk produk furnitur dapat dikatakan cukup tinggi. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya perusahaan furnitur yang tersebar di seluruh dunia, khususnya Indonesia, yang menawarkan produk dengan kualitas yang hampir sama, bahkan lebih, namun dengan harga yang bersaing juga. Selanjutnya ada trade-off substitutes, yaitu strategi penetapan harga terjangkau, berbagai macam produk, citra merek, layanan pelanggan yang terkenal telah menempatkan ancaman produk pengganti dari rendah hingga cukup rendah. Dan yang terakhir ada rivalry among existing competitor. Persaingan antara IKEA dengan pesaing lain dapat dikatakan tinggi karena banyaknya perusahaan bisnis furnitur yang memiliki kemampuan sama dan didukung pula oleh kemajuan teknologi. Dari sini dapat kita lihat juga seperti S Hardware dan toko perabot lainnya yang sangat banyak dan dijumpai pula harga dan kualitas yang berbeda yang membuat tingkat persaingan tinggi. Next. Selanjutnya ada analisis SWOT sebagai strategi perencanaan. Strength. Yang pertama ada fitur knockdown. Fitur knockdown adalah sistem konstruksi pada produk furnitur yang berada pada tahap pembongkaran. Inti dari fitur ini adalah dapat dibongkar dan dirakit ulang secara lebih mudah dan praktis. Fitur ini diharapkan dapat mempermudah konsumen dalam merakit sebuah produk dan juga dapat menghemat gudang penyimpanan dari IKEA itu sendiri. Selanjutnya, shopping experience. IKEA dapat menawarkan pengalaman berbelanja yang berbeda dibanding dengan kompetitor lain. Jika di kebanyakan toko furnitur melarang konsumennya untuk tidak mencoba produknya, lain halnya dengan IKEA yang justru membebaskan konsumennya untuk mencoba sepuasnya produk yang ingin mereka beli. Selanjutnya ada brand yang mendunia. IKEA dikenal sebagai penyedia produk furnitur dan rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Merek IKEA memiliki daya tarik tersendiri bagi penikmat produk furnitur dari berbagai hal, seperti harga yang terjangkau, produk yang efisien, dan juga pengalaman berbelanja yang menakjubkan. Yang terakhir, penggunaan mesin yang canggih. Sebagai perusahaan dengan skala besar, IKEA membutuhkan bantuan mesin untuk dapat memproduksi produk furnitur yang akan mereka jual. Dengan adanya mesin dan juga didukung oleh para tenaga ahli, IKEA dapat memproduksi produk yang berkualitas dengan skala besar sesuai dengan standar yang mereka tetapkan. Selanjutnya ada weakness, yaitu yang pertama sulit mengontrol standar, kualitas, dan layanan. Yang kedua ada persepsi konsumen tentang biaya versus kualitas. Selanjutnya ada opportunity. Yang pertama menekankan program Corporate Social Responsibility atau CSR, dan program ini bertujuan ingin menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Dan hal ini menjadi peluang bagi perusahaan IKEA untuk menciptakan dan meningkatkan brand image yang baik. Kemudian yang kedua ada berinovasi dalam bentuk produk digital. Strategi baru IKEA untuk merancang katalog digital yang dapat memastikan pengalaman belanja online yang cocok di saat
pandemi COVID-19 ini dikarenakan aman, higienis, dan mudah diakses oleh seluruh pelanggan. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Yang pertama, banyaknya pesaing di pangsa yang sama, yaitu sama-sama menjual perabot. Yang kedua, pandemi COVID-19 mengakibatkan perekonomian menurun, sehingga penjualan pun ikut turun. Dan yang ketiga, ada perang harga, karena kualitas dan material substitusi yang berbeda. Next. Selanjutnya, analisis PESEL untuk melihat faktor-faktor lingkungan eksternal bisnis yang mempengaruhi suatu perusahaan. Yang pertama yaitu ada ketidakstabilan pemerintahan, koalisi yang mempengaruhi keputusan kebijakan perdagangan, konflik antara pemerintah pusat dan negara, dan yang terakhir dampak kontroversi politik yang mempengaruhi merek. Selanjutnya ekonomi. Yang pertama ada nilai tukar mata uang, nilai indeks saham, dan juga kondisi perekonomian terkini. IKEA memiliki berbagai pemasok yang tersebar di penjuru dunia. IKEA juga punya sekali banyak cabang di banyak negara. Dengan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa perusahaan IKEA tidak terlepas dari aktivitas ekspor impor. Contohnya adalah kurs mata uang. Jika kurs mata uang melonjak, otomatis akan berpengaruh ke biaya ekspor impor dan juga akan membuat harga jual semakin mahal. Lalu sama halnya dengan nilai indeks saham yang akan mempengaruhi arus permodalan perusahaan untuk dapat membiayai kegiatan operasionalnya. Selanjutnya ada sosial. Yang pertama, kehidupan sosial dan gaya hidup masyarakat yang berubah. Yang kedua, ada gaya hidup minimalis sebagai gaya hidup modern di masa kini, yang dimana gaya hidup yang minimalis juga dituangkan kepada desain hunian yang minimalis, khususnya bagi pasangan muda yang baru menikah, dan hal tersebut menjadi salah satu customer segmen bagi IKEA dalam memasarkan produknya yang minimalis dan unik. Selanjutnya ada legal, yang dimana undang-undang yang beragam di setiap negara untuk mengatur investor asing. Selanjutnya. Selanjutnya teknologi, yaitu memanfaatkan katalog digital untuk mempermudah konsumen tanpa harus datang ke IKEA Store. Yang kedua, penggunaan digital marketing untuk memanfaatkan engagement sosial media. Yang ketiga, penggunaan teknologi AR dan VR untuk mempermudah konsumen dalam menata ruang. Dan yang terakhir ada penggunaan analitik data untuk perjalanan dan pengalaman pelanggan agar mempermudah IKEA menganalisis untuk peningkatan produk maupun layanan. Dan selanjutnya ada environment, yaitu pemanfaatan material terbarukan yang dapat didaur ulang. Yang kedua ada program CSR Bluebag untuk pengurangan limbah plastik. Dan yang ketiga ada produk hemat energi. Yang keempat bekerja sama dengan Waste for Change untuk pengelolaan limbah makanan. Selanjutnya ada matrix tools. Yang pertama ada strength. Ada fitur knockdown, shopping experience, brand yang mendunia, dan juga penggunaan mesin canggih. Selanjutnya weakness, yaitu sulit mengontrol standar kualitas layanan dan persepsi konsumen terhadap biaya versus kualitas. Selanjutnya ada opportunity, yang pertama menekankan program CSR, yang kedua kemajuan teknologi. Dan threat, yang pertama banyaknya pesaing di pangsa yang sama, perekonomian turun akibat pandemi, dan yang ketiga perang harga. Lalu strategi SO-nya adalah yang pertama menyebarluaskan program CSR melalui branding IKEA yang sudah dikenal baik di dunia. Yang kedua, memaksimalkan kualitas produk dengan segala kecanggihan teknologi yang ada. Selanjutnya ada ST, yaitu menciptakan berbagai segmen produk berdasarkan kualitas, gaya, dan fitur sesuai dengan karakteristik masing-masing pembeli di wilayah geografis yang berbeda. Selanjutnya ada strategi WO, yang pertama menjalankan program CSR, yang kedua memberi penjelasan yang menarik mengenai harga yang sesuai dengan kualitas melalui platform digital. Dan yang terakhir ada strategi WT, yang pertama peningkatan kualitas produk, yang kedua peningkatan inovasi agar terciptanya strategi diversifikasi, dan yang ketiga memuat harga yang sesuai untuk kualitas yang sesuai. Next. Selanjutnya ada bisnisnya keberlanjutan. Yang pertama yaitu people.
IKEA mengadakan e-witness trip, yaitu program e-witness Global Citizen melibatkan rekan kerja dan pelanggan IKEA dalam proyek yang didanai oleh kampanye tahunan IKEA Good Cause. Yang kedua, IKEA Batik Design Competition. Batik adalah kerajinan seni tradisional Indonesia dan telah lama dianggap sebagai simbol kekayaan warisan negara. Selanjutnya ada Planet. Yang pertama berkomitmen untuk menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik. Yang kedua menciptakan koleksi produk ramah lingkungan. Yang ketiga aktif dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Dan yang ketiga ada Profit. Yang pertama, program CSR untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi untuk menyejahterakan masyarakat juga. Yang kedua, pemberian bantuan-bantuan sosial untuk mengentaskan kemiskinan. Dan yang terakhir, menghadirkan IKEA Business untuk menggandeng para pebisnis furnitur untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjual produk. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.